Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pengembangan computer vision untuk sortasi jeruk di industri sirup yang merupakan studi kasus di PTS. Kemudian proyek ini melatar belakangi dengan PTS ini yang merupakan industri legendaris di Cirebon, Jawa Barat. Industri ini mengolah sirup melalui bahan alami dan tanpa pengawet buatan. Akan tetapi industri ini dalam proses produksinya, atau lebih tepatnya proses sortasi, masih melalui dengan manual, sehingga urgensinya itu adalah sortasi manual menimbulkan inkonsistensi kualitas jeruk, kemudian terjadi bottleneck pada proses sortasi dan inefisiensi pada proses produksi. Kemudian dapat dilihat dari slide DPMN dan sistem dimulai dengan inisiasi kamera untuk menangkap gambar, kemudian menjalankan robot flow untuk mendeteksi kualitas jeruk yang kemudian akan dipisahkan dalam dua kategori, yaitu spoiled orange dan good orange, yang mana spoiled orange akan dipisahkan dari conveyor dan good orange akan diteruskan pada proses produksi yang selanjutnya. Kemudian SOP dari sortasi industri tersebut mengacu pada SNI 3165 pada tahun 2024 untuk mengklasifikasikan kualitas jeruk yang dapat dilihat dari slide. Ada kelas A dan kelas B. Kemudian dapat dilihat juga dari slide bahwa ada contoh jeruk yang merepresentasikan dari SNI 3165 dan tahun 2024, yang mana grade 1 merupakan representasi dari grade A, grade 2 representasi dari grade B, dan roasted orange merupakan representasi dari roasted orange representasi dari jeruk yang selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang kami gunakan, di mana kami menggunakan bantuan RoboFlow, di mana di RoboFlow ini kami sudah mengupload data set buah jeruk, di mana untuk trend setnya sebanyak 363 image, lalu ada valid set sebanyak 60 image, dan untuk test setnya sebanyak 30 image. Lalu setelah kami jalankan di RoboFlow, data set ini mendapatkan nilai matriks yang bagus seperti dapat dilihat pada slide, dan digolongkan menjadi 3 jenis data, di mana orange total sebanyak 101 gambar, orange group 1 sebanyak 100. Jangan dijalankan soal model yang kami gunakan di DSM. Lalu saya akan menjelaskan metode yang kami gunakan, di mana kami menggunakan bantuan RoboFlow, di mana di RoboFlow sudah kami upload dataset buah jeruk, di mana dari dataset tersebut 363 image dijadikan sebagai trend set, 60 image sebagai valid set, dan 30 image sebagai test set. Kemudian setelah di training di RoboFlow, kami mendapatkan nilai matriks seperti yang bisa dilihat di slide, dan kemudian dari dataset tersebut digolongkan menjadi 3 jenis jeruk, di mana orange yang northern mendapat 106 data, orange grade 1 sebanyak 100. Lalu selanjutnya ada demonstrasi dari program yang kami kembangkan di dalam bahasa pemrograman Python menggunakan Google Cloud Factory. Di sini yang pertama kami lakukan yaitu menginstal semua library yang dibutuhkan. Lalu kami menyempurnakan dataset yang ada dalam bentuk format YOLO V11, dan selanjutnya kami melatih data tersebut sebanyak 30 kali pengulangan atau epochs. Dan dapat dilihat di sini bahwa proses trainingnya berhasil dan disimpan dalam directory sebagai berikut. Selanjutnya kami mengevaluasi confusion matrix yang memberikan gambaran visual mengenai performa model klasifikasi yang digunakan untuk membedakan jenis-jenis jeruk tersebut. Dan dapat dilihat di sini bahwa diperoleh sebanyak 20 prediksi yang benar terhadap orange grade 1, 20 juga untuk orange grade 2, dan 19 untuk orange total. Tapi di sini ada 2 kesalahan, yang mana model memprediksi jeruk busuk sebanyak 2, yang padahal itu sebenarnya adalah latar belakang atau background. Lalu selanjutnya di sini ada grafik-grafik yang menunjukkan bagaimana berbagai metrik kinerja model saat proses pelatihan atau training. Di sini dapat dilihat juga beberapa contoh bagaimana model itu dioperasikan selama pelatihan, dan dapat dilihat bahwa modelnya bekerja cukup baik selama proses training. Model dapat mengklasifikasikan jeruk sesuai grade-nya. Dapat dilihat di sini grade 1 diklasifikasikan sebagai grade 1,
dan begitu juga dengan 2 kelas lainnya. Lalu selanjutnya kita melakukan validasi terhadap model tersebut, dan setelah dilakukan validasi kita merunning model tersebut menggunakan data lain, yaitu data tes. Data tes ini hasilnya dari tes tersebut juga bisa berjalan dengan baik karena model dapat memprediksi jeruk sesuai dengan grade-nya. Pada sini bahwa jeruk grade 2 dideteksi sebagai jeruk grade 2, lalu grade 1 juga dideteksi sebagai grade 1, dan jeruk yang busuk juga dideteksi sebagai jeruk busuk. Dan yang terakhir kami lakukan yaitu mendeploy model tersebut menggunakan hosted API ke dalam program RoboFlow agar modelnya dapat dijalankan secara real time. Demonstrasi yang bisa langsung dicoba di RoboFlow, bisa langsung scan ke QR-nya aja. Jadi ada contoh ketika hasil dari kode yang kami itu dijalankan. Jadi ada contohnya ketika orang angkat itu jeruk rusak akan terdeteksi sebagai jeruk rusak. Juga dan di bawah itu ada jeruk grade 1 sebagai jeruk grade rusak. Yang ini merupakan rancangan hardware yang akan kita gunakan dalam project ini. Jadi kita membutuhkan kamera action video, kabel USB-A, kabel HDMI, terus juga kabel yang video capture serta PC. Untuk di sini kita akan melakukan sistem ini ke 4 positionan yang perusahaannya, sehingga kita membutuhkan action kamera sebanyak 4, kabel USB-A atau USB-C sebanyak 4 juga, kabel HDMI itu micro HDMI itu juga sebanyak 4, video capture juga kita butuh 4, PC kita butuh 1 karena bisa menggabungkan 4 sistem itu dalam satu. Jadi total kita butuhkan untuk dana ini yaitu Rp9.560.800. Untuk personal requirement-nya ini ada antar muka pengguna, deteksi buah jeruk, klasifikasi buah jeruk, presisi deteksi buah jeruk minimal 90%, sistem cara depan sortasi buah jeruk secara otomatis, di mana di sini tuh semuanya sudah terpenuhi kecuali yang terakhir itu sortasi buah jeruk secara otomatis, karena kita butuh menggabungkan sistem ini ke dalam perusahaan secara real. Untuk kesimpulannya, di sini computer vision dapat digunakan untuk grading buah jeruk secara otomatis melalui sensor kamera. Auxiliary component terpenuhi sudah 87,5%, dan sarannya itu perlu ada evaluasi informasi agar dapat diimplementasikan langsung oleh perusahaan yaitu PT SBJ. Sekian presentasi dari Volvo kami, terima kasih.